Fakultas hukum, tempat keadilan diajarkan, tempat nurani seharusnya ditegakkan. Namun hari ini yang muncul justru pertanyaan bukan tentang hukum tapi tentang kelayakan. Di ruang yang katanya intelektual lahir percakapan yang banal, di tempat yang seharusnya rasional justru tumbuh candaan yang brutal. 16 mahasiswa, satu grup percakapan, dan satu skandal yang mengguncang kepercayaan. Ini hanya candaan semata atau tanda moral yang mulai runtuh perlahan. Semua bermula dari ruang yang tertutup, grup chat internal yang awalnya terasa aman, terasa cukup. Namun yang tertutup tak selalu abadi. Satu tangkapan layar cukup untuk membuka semua yang tersembunyi. Percakapan yang mungkin dulu dianggap biasa kini dibaca oleh jutaan mata. Yang dulu hanya tawa internal kini berubah jadi amarah publik yang nyata. Dari ruang privat ke ruang publik, dari candaan terbatas menjadi penghakiman kolektif. Dan sejak saat itu, satu hal tak bisa ditarik kembali, kepercayaan yang sudah terlanjur pergi. Kata demi kata bukan lagi sekedar teks, ia membawa makna, membawa luka, membawa konteks. Komentar tentang tubuh, candaan bernuansa seksual, narasi yang bukan lagi ringan tapi mulai terasa brutal. Sejak kapan pelecehan bisa dibungkus tawa? Sejak kapan yang merendahkan dianggap biasa? Sejak kapan yang menyakitkan disebut humor semata? "16 orang, bukan satu, bukan dua. Ini bukan suara individu, ini gema dari sesuatu." Disinilah persoalan menjadi lebih dalam, bukan sekedar kata, tapi relasi dan rasa aman yang tenggelam. Karena kampus seharusnya jadi ruang tumbuh, bukan ruang jatuh, tempat belajar, bukan tempat merasa runtuh. Jika di dalamnya saja rasa aman goyah, lalu kemana lagi kepercayaan akan berlabuh? Kampus bergerak, investigasi dimulai, sanksi disiapkan dari teguran hingga kemungkinan yang paling tinggi. Namun pertanyaannya belum selesai, apakah ini cukup hanya berhenti di sini? Karena ketika masalahnya dalam, jawabannya tak bisa sekedar permukaan. Sanksi bisa dijatuhkan, nama bisa dipulihkan, tapi apakah nilai yang rusak bisa dengan mudah disembuhkan? Di satu sisi ada hukum yang menuntut bukti, di sisi lain ada etika yang menuntut hati. Bisa jadi ini berhenti di ruang kampus dengan sanksi administratif, tapi bisa juga melangkah lebih jauh jika memenuhi unsur hukum yang objektif. Namun persoalan ini lebih dari sekedar pasal, ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, moral. Karena hukum tanpa empati hanya akan jadi teks mati, dan etika tanpa keberanian hanya akan jadi wacana basi. Mereka belajar hukum, menghafal pasal, memahami keadilan, namun di saat yang sama justru tersandung pada hal yang paling mendasar, penghormatan. Ini ironi yang sulit diabaikan, belajar tentang benar tapi gagal membedakan yang pantas dan yang merendahkan. Calon pembela keadilan tapi lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan adil, dan di titik ini kita bertanya apa gunanya memahami hukum jika hati tak ikut tumbuh. Ini bukan hanya tentang 16 orang, ini tentang budaya yang mungkin diam-diam tumbuh dan dibiarkan. Tentang candaan yang makin lama makin liar, tentang batas yang perlahan mulai kabur dan hilang arah. Kepercayaan publik pada kampus ikut dipertaruhkan. Nilai akademik bukan hanya diuji, tapi dipertanyakan. Karena jika yang salah terus dianggap biasa, maka yang benar akan terasa asing dan akhirnya hilang makna. Ini bukan sekedar skandal, ini peringatan, ini adalah cermin yang memantulkan wajah kita tanpa bantahan, tanpa samaran. Tentang bagaimana kita berbicara dalam ruang dan pergaulan, tentang apa yang kita anggap wajar dan apa yang kita abaikan tanpa kesadaran.